Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali Yesus Kuatku hadir di hari yang baru ini dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami yang baik, kami menikmati kemurahan Tuhan, khususnya di hari yang baru ini. Kembali kami akan diisi oleh firman-Mu, firman menguatkan kami, firman mendatangkan damai, sejahtera, dan sukacita dalam kehidupan kami. Diberkatilah kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Judul hari yang baru ini adalah retake, yang artinya satu proses pengambilan ulang sebuah gambar atau adegan, supaya gambar atau adegan yang sudah diambil menjadi lebih baik dan sesuai dengan apa yang seharusnya. Kita memasuki setengah tahun pertama dan saya berharap bahwa jemaat-jemaat Tuhan tetap dalam keadaan kuat, dalam tetap keadaan yang memiliki semangat yang baru untuk menjalani setengah tahun yang akan kita jalani saat-saat ini. Puji Tuhan. Poin yang pertama kita lihat dalam Ratapan pasal yang ke-5, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Ayat yang ke-20, mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Kalau kita melihat sepanjang isi dari pasal 5, dapat kita gambarkan sebagai doa ratapan, bukan sekedar ekspresi kesedihan dari jemaat-jemaat Tuhan yang ada pada saat itu, khususnya umat Israel, tetapi kita melihat ada satu jeritan dari hati mereka yang hancur karena secara sadar mereka kehilangan Tuhan. Tetapi akhirnya mereka juga rindu untuk Tuhan pulihkan. Dan apa yang bangsa Israel alami adalah karena dosa yang mereka lakukan, karena pemberontakan, karena penyembahan berhala yang mereka lakukan dan membuat kota Yerusalem dihancurkan oleh bangsa Babel. Kalau kita lihat dulu di Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-41 dan ayat yang ke-42, di sini tertulis bahwa khususnya ayat 42, kami telah mendurhaka dan memberontak, engkau tidak mengampuni. Mereka sadar bahwa mereka sudah durhaka, mereka sadar mereka sudah memberontak kepada Tuhan dan mereka tahu bahwa Tuhan tidak mengampuni mereka dan mereka kehilangan penyertaan Tuhan. Kalau kita mulai melihat dari ayat yang ke-20 tadi di ayat yang pasal ke-5, satu ungkapan perasaan yang hancur karena mereka sedih ditinggalkan Tuhan. Dan di ayat yang ke-20 di situ dikatakan mengapa engkau melupakan dan selanjutnya mengapa engkau meninggalkan. Kata melupakan artinya Tuhan mengabaikan, Tuhan berhenti peduli terhadap mereka. Dan ungkapan ini adalah keluh kesah yang ditujukan oleh bangsa Israel kepada Tuhan dan mereka menyadari bahwa Tuhan sudah melupakan dan Tuhan juga sudah meninggalkan mereka. Bahkan kata meninggalkan dalam bahasa aslinya dikatakan Tuhan sudah menolak mereka. Tuhan sudah tidak lagi mengingat mereka. Alangkah satu keadaan yang benar-benar hancur yang dialami oleh bangsa Israel yang mengalami keterpisahan yang sedemikian lama karena Tuhan marah kepada mereka. Kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua, Yesaya 59 ayat yang kedua kita sangat jelas tertulis bahwa tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahataanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ada jurang pemisah yang begitu jauh di saat kita melakukan kejahatan, di saat kita melakukan dosa. Firman Tuhan katakan ada hubungan yang terpisah antara kita dengan Tuhan dan Tuhan seakan-akan menyembunyikan diri dan dia tidak mau mendengar doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Dan ini adalah satu hal yang
membuat bangsa Israel hancur, di mana mereka dikatakan adalah bangsa pilihan, tetapi dalam satu masa karena mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan dosa, penyembahan berhala, Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan tidak lagi mengingat mereka. Kita memasuki di poin yang kedua, satu poin yang dapat kita katakan doa pertobatan, inti dari pertobatan bangsa Israel, dimulai di saat mereka mengakui kesalahan mereka, di saat mereka mengakui dosa mereka. Di ayat yang ke-21 dikatakan, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Israel sadar bahwa mereka telah menyakiti hati Tuhan, sadar mereka telah berdosa kepada Tuhan. Tetapi karena kemurahan Tuhan, mereka akhirnya tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa memulihkan hidup mereka. Maka mereka naikkan doa mereka kepada Tuhan, dikatakan, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Ada satu kerinduan yang mereka perlihatkan, yang mereka tujukan kepada Tuhan untuk mereka kembali kepada Tuhan. Dan di situ ditunjukkan satu bentuk yang respons dari mereka, yang bahwa mereka rindu untuk Tuhan pulihkan. Karena kalau kita maju di ayat yang ke-19 dalam pasal yang kelima, mereka sudah mengakui satu hal yang indah kepada Tuhan, dikatakan, Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Mereka mengakui bahwa Tuhan bertahta, mereka mengakui bahwa Tuhan berkuasa, dan mereka menyadari kesalahan mereka, mereka bertobat, mereka mengakui kesalahan mereka, dan mereka meminta dalam keluh kesah mereka untuk Tuhan membawa kembali mereka kepada Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan di bagian yang terakhir di ayat yang ke-21, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Kata baharui artinya membuat sesuatu yang baru, disegarkan, dipulihkan kembali. Mereka mengingat bagaimana hubungan yang indah antara mereka dengan Tuhan. Di saat Tuhan sudah membebaskan mereka dari Mesir, membawa ke tanah perjanjian, menikmati kebaikan Tuhan. Dan mereka mengingat dan mereka meminta Tuhan untuk memulihkan hidup mereka, menyegarkan kembali, membuat sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Kalau kita lihat dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-40 dan ayat 41, dalam doa mereka juga dikatakan, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Dan ayat 41, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Mereka menyadari Tuhan meninggalkan, mereka tahu kesalahan mereka, dan mereka mau menyelidiki, mau memeriksa hidup mereka, dan mereka mau akhirnya berpaling kepada Tuhan. Mereka mengangkat hati dan tangan mereka kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan harapan bahwa Tuhan memulihkan hidup mereka. Di ayat yang terakhir dalam Yesaya pasal 54, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluat aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penembusmu. Kita memiliki Allah yang penuh dengan kasih sayang, memiliki Allah yang memiliki kasih setia yang besar. Dan Allah mengingat umat Israel, dan Allah memberikan pemulihan dalam kehidupan mereka. Menjadi catatan di hari yang baru ini, di saat kita berdosa, kita akui dosa kita, dan Allah yang penuh kasih, Allah yang setia akan mengadakan pemulihan dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita berdoa untuk menutup renungan di hari yang baru ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu mendatangkan kuasa kemurahan dalam kehidupan kami. Dalam di hari yang baru ini, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Kami percaya firman-Mu menegur di saat kami masih ada hidup dalam dosa. Dan kami mau Engkau pulihkan hidup kami Tuhan.
karena kami tidak mau ditinggalkan oleh Engkau, dibiarkan, ditolak oleh Engkau. Karena dalam hidup kami ini, kami perlu Engkau Tuhan. Perkuat iman percaya kami, perteguh iman percaya kami, sehingga kami menikmati berkat-Mu, menikmati penyertaan-Mu dalam hidup kami. Diberkatilah jemaat-jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dan kami percaya sepanjang tahun yang akan berjalan ini, kami diberikan semangat, kami diberikan sukacita yang baru oleh Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.